Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 14 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan. Seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya,
supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Perbuatan Selaras dengan Perkataan. Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang dipanggil untuk menjadi pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, mereka dituntut untuk memberi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Sebagai pemimpin, mereka mengarahkan dan membimbing masyarakat dengan ajaran dan praktik hidup sehari-hari. Orang akan lebih mudah meniru hal-hal baik yang telah dihayati dan diamalkan oleh pemimpin mereka daripada perkataan atau nasihat-nasihat mereka. Seorang penyanyi, Bob Tutupoli, pernah mempopulerkan sebuah lagu yang berkata, "Tinggi gunung 1000 janji, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati." Lagu ini berisi sindiran untuk mereka yang omong doang, yang munafik atau bermuka dua. Antara kata dan tindakan atau perbuatan mereka tidak selaras. Menyelaraskan kata dan tindakan diperlukan agar kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya atau kredibel. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka hanya pandai mengajar untuk hidup benar di hadapan Allah dan mengasihi sesama. Tetapi dengan banyak alasan, mereka sendiri menolak untuk mempraktekkan apa yang telah mereka ajarkan. Kecaman yang pertama ditujukan kepada kelompok orang Farisi. Tuhan Yesus mengecam mereka karena kehidupan keagamaan mereka yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Mereka merasa sudah benar hanya karena menaati peraturan agama. Sementara dalam keseharian, mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus menyebut mereka seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus mengecam kelompok ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus mengecam mereka karena kehidupan keagamaan mereka yang justru diletakkan pada orang lain. Mereka mengkaji berbagai aktivitas rohani yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak tersentuh atau tidak melakukannya. Mereka penuh dengan pengetahuan agama, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengecam kehidupan keagamaan yang hanya membangun pengetahuan, tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan supaya kita memiliki kehidupan kekristenan yang utuh. Kita wajib memiliki pengetahuan akan kebenaran, sekaligus juga mempraktekannya dalam seluruh aspek kehidupan. Apa yang kita perbuat harus selaras dengan apa yang kita katakan atau ajarkan. Jadi, kekristenan kita tidak hanya tampak saat ibadah, namun juga hadir pada saat kita hidup dalam keluarga, bekerja, bermasyarakat, dan dalam bidang kehidupan lainnya. Hendaklah apa yang kita katakan selaras dengan apa yang kita perbuat. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau menganugerahi umat-Mu kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan-Mu. Kami mohon, kuatkanlah iman kami untuk menghidupi sabda-Mu dengan tekun dan setia, baik dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.